Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi semuanya dan selamat juga pada yang sudah bisa join meeting di hari kedua bersama ini. Namun sebelumnya mohon maaf sekali bahwa Webex itu hanya bisa untuk kuota 100 peserta saja, jadi tenang saja bagi siapa yang tidak bisa mengikuti join meeting melalui Webex, nanti setelah selesai hari yang pertama siangnya akan kita share link YouTube sehingga kalian bisa menyaksikan rekaman ulang dari kegiatan Masama hari kedua ini. Sebelumnya dari panitia hari ini akan membacakan jadwal kegiatan untuk hari Masama yang kedua ini. Yang pertama yaitu menyanyikan Mars MTS, dilanjutkan dengan penyampaian tata tertib dari MTS Negeri 1 Wonosobo yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Hamim Fadol, Mangsa Agama. Sebelumnya kita ingatkan seperti hari Masama yang pertama kemarin, jangan lupa untuk semua peserta Masama atau peserta didik baru MTS Negeri 1 Wonosobo tahun 2020-2021 untuk mengisi absensi sesuai dengan link yang sudah dibagikan pada pagi harinya. Dan juga tak lupa juga setiap hari kalian juga tetap harus melaksanakan sholat duha dan difoto, kemudian nanti fotonya dikirimkan di WhatsApp grup. Oke, menginjak jadwal yang pertama langsung saja, mari kita bisa sama mendengarkan Mas MTS Ma'arif Mas
Oke, kemudian Mas Madrasah sudah ditanyakan dalam bersama kami. Ini adalah salah satu harus kalian kenal, satu mas yang kalian kenal, karena nanti setiap hari kalian akan mendengarkan hal seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu penyampaian tata tertib Madrasah Sanawiyah 1 Wonosobo yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Hamil Fadol. Namun sebelumnya saya bacakan profil dari beliau Bapak Hamil Fadol. Beliau adalah Bapak Hamil Fadol MAG ini adalah selaku atau wakil kepala bagian kesiswaan dan sekaligus juga menjabat sebagai ketua sama kita kali ini. Semoga kalian siap-siap untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak Hamil, waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attiqullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Wonosobo, Ibu Dr. Hajah Prataayu Kakak 3 bulan MMPD. Yang terhormat Bapak Kepala Tata Usaha MTs Negeri 1 Wonosobo, Bapak Panut MPDI. Yang kami hormati segenap waka kurikulum, waka humas, waka sarpras MTs Negeri 1 Wonosobo, segenap Bapak Ibu guru dan karyawan keluarga besar MTs Negeri 1 Wonosobo juga yang kami hormati, anak-anakku semuanya peserta didik kelas 7 yang mengikuti Matsama pada tahun 2020-2021 yang berbahagia dan yang kami cintai. Pertama, malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan Matsama secara virtual dan suarakan apapun. Dan salawat serta anjuran kepada baginda Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Anak-anak semuanya yang berbahagia dan yang kami cintai, pada kesempatan ini kami ketua dari Matsama dan sekaligus wakil kepala bagian kesiswaan akan punya tata tertib anak-anak nanti ketika baik yang secara virtual atau secara daring maupun secara tatap muka yang harus ditaati, yang harus dilaksanakan. Di antara tata tertib bahwa kita
hidup di dalam dunia ini adalah tata tertib dimanapun harus ada dan harus kita laksanakan. Salah satu contoh di ruang lingkup yang terkecil keluarga, bahwa dalam keluarga pun ada tata tertib yang harus dilakukan, yang dibuat oleh Bapak Ibu kalian, dan juga di sekolah atau di MTs Negeri 1 Wonosobo tentunya ada tata tertib yang harus diikuti, harus dilaksanakan, ditaati, dan apabila itu perintah adalah harus dilaksanakan, dan apabila itu adalah larangan maka perlu dihindari. Bahwa kesempatan kali ini tata tertib yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Wonosobo ada 8 macam yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tata tertib proses belajar mengajar. Yang kedua, tata tertib upacara budaya. Yang ketiga, tata tertib seragam sekolah. Yang keempat, tata tertib kesopanan berkendaraan. Yang kelima, tata tertib waktu istirahat. Kemudian tata tertib waktu olahraga, tata tertib sholat berjamaah, kemudian tata tertib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan tata tertib waktu berada di rumah. Perlu kami sampaikan secara singkat bahwa kenapa kami sampaikan yang pertama adalah tata tertib pada waktu mengikuti pembelajaran di madrasah, bahwa kalian harus mengikuti kegiatan secara aktif di hari-hari yang efektif nanti. Siswa wajib hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan proses belajar mengajar dengan mentaati segala peraturan yang berlaku. Kemudian kegiatan pembelajaran itu dimulai jam 7 pagi, berakhir pada pukul jam 14.45 WIB, kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu sampai pukul 11 WIB. Kemudian bagi siswa itu berangkat lebih awal, 15 menit kalian nanti sudah ada di madrasah. Sedangkan yang lainnya tentunya karena masuknya jam 7, berarti kalian ya sudah masuk, sudah berada di lokasi madrasah jam 7 minimal kurang 10 menit, sehingga tidak akan tergesa-gesa. Kemudian dilanjutkan adanya semua siswa itu akan dipandu untuk mengikuti doa bersama yang dipandu dari teman kalian di kantor dan diikuti di masing-masing kelas, sehingga kalian ketika nanti tatap muka maupun dalam keadaan daring kalian harus mengikuti dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah merupakan kebiasaan yang sudah diwariskan oleh pendiri madrasah. Hukumnya adalah wajib untuk mengikuti kegiatan tadarus. Bahwa sebelum guru masuk kelas, pada saat jam pelajaran kosong misalnya, kita harus tetap di dalam kelas, tidak santai-santai di luar kelas. Sementara kedua kelas lapor pada guru tiket ke kantor guru atau kantor tiket untuk mendapatkan tugas yang berhubungan dengan mata pelajaran. Jika siswa terpaksa tidak masuk sekolah karena sakit atau alasan yang lain, orang tua wali wajib memintakan izin secara tertulis kepada wali kelas. Dimohon jangan hanya lewat WA atau lewat telepon, usahakan ada bukti fisik bahwa putra putri atau kalian itu betul-betul mungkin karena sakit dan ada kepentingan yang sangat atau mahal penting. Kemudian siswa tidak masukkan keterangan, itu dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan, sehingga perlu betul-betul diperhatikan. Dan selanjutnya siswa wajib mengikuti pelajaran yang diberikan guru dengan seksama dan penuh perhatian, konsentrasi dengan jadwal pelajaran yang telah diberikan kepada kalian semuanya. Dan dalam mengikuti pelajaran, tentunya kalian harus membawa buku pelajaran yang diwajibkan guru sesuai dengan mata pelajaran
yang sedang diajarkan. Jadi harus membawa buku dengan baik, dan apabila nanti ada diktat ya harus diikuti atau harus memiliki. Kemudian kalau ada PR juga kalian ya wajib hukumnya untuk mengerjakan PR apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu. Kemudian ada lagi ulangan yang diadakan oleh guru mata pelajaran atau madrasah dilakukan dengan sejujur-jujurnya. Yang penting lebih baik misalnya nilai jelek daripada nilai baik tapi kurang jujur. Apalagi yang paling baik lagi adalah lebih baik itu adalah nilai yang baik, tinggi, dan dilakukan dengan jujur. Itu yang menjadi harapan madrasah. Kemudian proses pembelajaran harus dilakukan, harus diikuti dengan tertib, tenang, dan berusaha menciptakan suasana kelas yang memungkinkan sehingga proses belajar tidak akan terganggu. Sedangkan nanti ketika sudah selesai mata pelajaran di hari itu, nanti akan diakhiri doa penutup yang harus diikuti oleh semua siswa secara jahar atau secara keras, sehingga kita betul-betul punya identik, punya ciri khas bahwa madrasah siap dan mampu untuk berdoa bisa didengarkan oleh orang banyak. Selanjutnya bahwa dalam mengikuti proses belajar mengajar tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk mengganggu teman, membuat kegaduhan di dalam kelas, meminjam buku atau alat pelajaran lainnya kepada teman, padahal saat itu ada Bapak Ibu guru, meninggalkan kelas tanpa izin guru yang bersangkutan. Setiap kalian meninggalkan kelas, baik itu mau ke WC maupun ada kepentingan lain di kantor, itu hukumnya wajib untuk izin terlebih dahulu. Tidak diperkenankan kalian tidur atau mengantuk dalam kelas. Jadi tidur itu hukumnya haram. Kalau mau ngantuk ya harus izin dan mencuci mukanya. Makan minum jelas dilarang. Menggunakan satu buku untuk beberapa mata pelajaran juga harapannya jangan dilakukan. Buat kurang waktu ulangan juga jangan kamu lakukan. Mengajukan jam pelajaran yang kosong itu tidak berlaku di MT Negeri 1 Wonosobo. Kemudian tidak diperbolehkan untuk membawa HP, terkecuali itu nanti sudah izin dari madrasah atau Bapak Ibu guru sudah melalui prosedur untuk minta izin akan melaksanakan pembelajaran harus dengan HP, itu baru diperbolehkan untuk membawa HP. Kemudian siswa wajib masuk dan keluar hanya lewat pintu satu, yaitu pintu depan, pintu gerbang, dan tidak diperbolehkan meninggalkan buku pelajaran di dalam kelas karena sejarah ada anak-anak yang kadang-kadang malas membawa pulang buku sehingga bukunya dimasukkan di kelas. Ini merupakan pelanggaran yang tidak boleh kalian lakukan. Kemudian apabila kalian mau melanggar kegiatan itu semuanya yang tadi kami sampaikan, itu tentunya nanti ada hal-hal yang harus dikomunikasikan antara pihak madrasah dengan orang tua kalian akan dipanggil ke madrasah dan akan kita musyawarahkan. Kalau memang sudah dilakukan secara berkali-kali berturut-turut, maka tidak segan-segannya madrasah akan mengembalikan kalian kepada orang tua sehingga kalian betul-betul untuk diperhatikan. Terus yang kedua, bahwa kalian wajib mengikuti kegiatan upacara. Nah, tata tertib kegiatan upacara tentunya kalian harus mengikuti dengan waktu yang tepat, pakaian, kedisiplinan, ketertiban, ketika mengikuti harus betul-betul yang sesuai dengan harapan dari madrasah sehingga tidak akan kacau di dalam kegiatan upacaranya. Kemudian untuk petugas itu nanti akan bergiliran kelas 7, kelas 8, dan kelas 9.
sehingga kalian ada waktu untuk menjadi petugas upacara. Harus siap ditunjuk oleh ibu wali kelas atau bapak wali kelas, lalu menjadi sebagai pimpinan upacara harus siap. Karena yang ada sebagai pelatihan mental, pelatihan kedisiplinan kalian, dan tanggung jawab kalian itu akan dibentuk di madrasah, salah satunya dengan mengikuti upacara. Dan upacara itu akan dilakukan setiap hari Senin, kecuali nanti kalau ada pembinaan wali kelas atau ada hal-hal yang dari pekan itu atau pekan itu ada hari besar yang harus diikuti. Contohnya ada tanggal 17 setelah ada Senin, berarti Seninnya kalian tidak upacara dan akan dilaksanakan tanggal 17 dan juga hari-hari besar yang lain. Dan selanjutnya yang perlu kami sampaikan seragam. Seragam ini siswa semuanya baik dalam pembelajaran, kemudian dalam kegiatan apapun di madrasah kita ini sesuai dengan tata tertib seragam. Untuk seragam dari Senin dan dari Selasa itu persis lengkap. Baik ada dasi, topi, apalagi ketika upacara itu harus rapi dan harus lengkap. Atribut yang sudah didapat harus dipasang yang betul, sehingga kalian betul-betul menampakkan anak yang taat dan mematuhi aturan di madrasah. Kemudian tidak diperkenankan ketika menjahit, tolong bagian laki-laki celananya jangan celana yang strip atau celana pensil, yaitu bukan namanya pakaian seragam sekolah yang longgar. Kalau yang sudah jadi tolong untuk bisa dirapikan daripada nanti kalian masuk ke madrasah akan dipangkas oleh tim ketertiban. Sehingga saya ingatkan di sini untuk betul-betul pakaiannya adalah yang tidak strip dan atau yang pensil itu anak laki-laki tolong. Kemudian anak perempuan ya yang sesuai dengan batas-batas yang harus diikuti, contohnya ya jangan terlalu tinggi, bawahnya itu terlalu tinggi, kemudian ojo terlalu dalam bahasa Jawa itu metet, jangan metet ya, harus yang bagus. Kemudian ada tata tertib, contohnya baju itu ada yang hari Rabu dan hari Kamis itu adalah menggunakan identitas yang sudah diperoleh. Kemudian dari Jumat ada pramuka, dan untuk pramuka latihan kegiatan pramuka itu hukumnya wajib, ya, wajib bagi siswa itu untuk kerapian dalam potongan rambut. Tolong untuk dimengerti, rambutnya adalah 1, 2, 3, artinya tidak ada yang gondrong apalagi sampai disemir, nanti langsung diambil tindakan. Dan juga dilarang keras untuk menggunakan sepeda motor, ya, sepeda motor dilarang keras. Kalau berangkat ke MTS itu pakai kendaraan umum. Kalau masih COVID berarti kalian kalau sudah boleh tatap muka itu diantar oleh orang tua kalian atau wali, sehingga di sini tidak akan melaksanakan yakni berkerumun atau bergerombol. Kalau sudah diperkenankan silakan, yang penting tidak diperbolehkan pakai sepeda motor. Itu hukumnya adalah akan mendapatkan sanksi keras. Kemudian yang terakhir, bahwa di dalam mengikuti olahraga juga harus pakai seragam olahraga dan juga terkait dengan sholat berjamaah, karena di madrasah kita ada sholat duha yang berjamaah bergilir, kemudian sholat zuhur yang dilakukan secara berjamaah di musola, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, dan juga harus mengikuti itu semuanya. Dan menggunakan fasilitas, contohnya ada fasilitas kamar mandi, silahkan kalian gunakan dengan seperti mungkin, karena sudah dibagi yang putih sendiri, yang laki-laki sendiri. Tidak diperkenankan anak putri masuk anak laki-laki. Kemudian sebaliknya anak laki-laki
menggunakan WC anak putri itu tidak diperkenankan. Misalkan sudah dilengkapi oleh madrasah, untuk betul-betul kalian lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir juga sekali ada ekstrakurikuler, silahkan kalian pilih. Banyak sekali di sini ada 15-an ekstrakurikuler, sehingga kalian harus mengikuti dengan memilih salah satunya di antaranya. Kalau yang pramuka adalah wajib, sedangkan yang lainnya adalah tinggal kalian memilih. Nanti bisa kalian membacanya di poin-poin yang akan disampaikan oleh panitia. Ada baca Al-Quran, ada voli, sepak bola, bulu tangkis, sepak takraw, kesenian band Islami, seni rebana, pramuka, PMR, dan KIR. Itu nanti masih ada tambahan lagi. Dan perlu kami ingatkan bahwa kegiatan selama virtual ini dan sekaligus nanti daring tentunya berada di rumah untuk bisa menjaga nama baik MTS Negeri 1 Wonosobo. Silakan dan sebagainya, dan tentunya harapan dari madrasah kalian akan menjadi anak yang solih dan solihah, membanggakan orang tua, warga masyarakat, agama, dan negara. Demikian yang kami sampaikan secara singkatnya tentang tata tertib. Nanti kalian akan mendapatkan buku tata tertib yang berada di Madrasah Sanawiyah ketika kalian sudah masuk sekolah. Tentunya banyak kekurangan, banyak kehilafan dalam menyampaikan tata tertib ini karena keterbatasan waktu, sehingga betul-betul kalian bisa mencermati dan mengikuti dengan sebaik-baiknya, sehingga harapan kita semuanya akan terkabulkan. Demikian kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian penyampaian dari tata tertib Madrasah Sanawiyah Negeri Wonosobo. Dari apa yang beliau Bapak Hamid Fadl sampaikan, betul dimengerti apa yang boleh dilakukan di MTS kita dan apa yang tidak boleh, beserta istilahnya kalau beserta pelanggarannya apa, nanti betul diperhatikan. Baik, nanti berlaku di pembelajaran daring maupun tatap muka, tetap berlaku aturan-aturan. Ketika kalian pembelajaran daring nanti ada aturannya, ketika pembelajaran tatap tertib juga nanti ada aturannya. Sekali lagi sebelum kita mengakhiri jumpaan pertemuan malam yang kedua ini, lupa kita selalu mengingatkan yang pertama adalah bagi siapa saja baik dari hari yang pertama maupun hari yang kedua ini belum absen, silakan untuk melaksanakan absen sesuai dengan yang sudah dibagikan, dan jangan lupa pula untuk melakukan sholat duha, dikirimkan fotonya. Bisa kemarin belum sholat duha, hari ini pertemuan kedua ini harus kalian sholat duha dan ditunggu sebagai tanda bukti bahwa kalian melaksanakan tugas. Ya mungkin cukup kita juga mengatakan untuk kegiatan besok masih sama di hari yang ketiga, kalian harus mengikuti lagi dan cocok ya, karena memang kuotanya hanya satu, jadi besok pagi harus masuk ke join meeting bebek, di mana besok kita akan jawabannya pertama kita menyanyikan lagu Indonesia di Mas MTS yang saya sudah tahu dari hari yang kedua ini. Kemudian besok juga ada pengenalan teman madrasah atau yang kita dengan kawasan Wiyatra Mandala. Kalian akan tahu ruang-ruang dan fungsinya dari MTS Wonosobo ini. Dan yang ketiga, besok kita juga akan menyaksikan berbagai tayangan foto kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan di MTS kita tercinta ini. Oke. Jangan lupa sekali lagi untuk foto untuk dikirim ke grup sama, baik grup 1 maupun grup 2 ya. Sekali lagi bagi siapa saja yang belum mengirimkan harus mengirimkan, karena itu merupakan ada
istilahnya siapa yang belum mengumpulkan, siapa yang belum mengirimkan, biar kalian paham. Sekali lagi, karena Webex itu hanya untuk 100 peserta, maka yang tidak bisa join meeting atau live streaming di Webex itu, kalian jangan khawatir karena nanti kita akan share melalui YouTube channel. Jadi kalian juga bisa menyaksikan rekamannya di YouTube channel, di mana linknya atau alamat YouTube-nya nanti akan kita sampaikan di akhir pertemuan dan di WhatsApp. Jadi sekali lagi kalian selalu update ya, update informasi di grup bersama 1 maupun bersama 2, karena segala sesuatu informasi pasti kita informasikan di kedua grup tadi. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Untuk yang kedua, pertemuan bersama atau kegiatan bersama yang kedua ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita semuanya, dan kami dari panitia mengucapkan terima kasih sekali atas kerjasama dari kalian semuanya, dari mengikuti tujuan PP, kemudian mengirimkan tugas, kemudian absen, itu bertanda bahwa kalian itu adalah siswa-siswi yang disiplin. Mungkin kami selaku dari awal sampai akhir dari segala maaf, kita tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ucapkan madrasah hebat, madrasah bermartabat.